Waktu itu kan pas piket Romo hari Kamis. Saya Kamis kembali lagi ke gereja. Saya ketemu sama Romo. Waktu ketemu sama Romo, saya langsung saya nggak konsultasi. Saya langsung bilang gini, Romo sama saya siap untuk baptis. Saya bilang gitu. Saya siap untuk baptis. Romo bilang, oh dari lingkungan mana? Dari ini. Saya, saya juga ditanya begitu. Saya bilang, ditanya lagi, udah ulangan agama belum? Saya bilang sudah. Dan saya bilang sama guru agama juga, datang ke rumah, Pak, saya sudah siap untuk baptis. Puji Tuhan gitu. Terus Pak guru agamanya datang ke gereja, nemui sama Romo untuk pemantapan. Dan saya pemantapan pertama, pemantapan kedua, pemantapan ketiga, saya langsung wawancara kepada Romo. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Klaten, Jawa Tengah, yang mana beliau seorang yang begitu taat melakukan ajaran agamanya, rajin sholat, rajin ngaji. Intinya bahwa semua kewajiban agamanya itu dilakukan. Tapi luar biasa bahwa Roh Kudus bekerja, memilih, menetapkan dia untuk menjadi pengikut Kristus, dan akhirnya dia tinggalkan agamanya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan. Nama saya Dewi Wulan Cahaningsih. Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Ini kesaksian saya. Inilah kisah saya. Sebelum saya mengenal Yesus, saya seorang Muslim dari keluarga dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya selalu taat pada agama, sholat 5 waktu, selalu tertib, puasa Ramadan, pokok apapun itu yang menjadi kewajiban dalam agama saya selalu melaksanakan karena itu ajaran dari orang tua saya. Dan pada suatu ketika saya bertemu dengan suami saya, yang kebetulan suami saya itu beragama Katolik. Awalnya kami cuma berteman, dan makin ke sini suami mengajak untuk ke jenjang yang lebih serius dan memberanikan diri bilang kepada orang tua saya. Dan kebetulan orang tua saya juga tidak setuju, dikarenakan karena perbedaan itu, berbeda agama. Dan bukan kami nggak mundur, tapi mencari solusinya gimana. Suami bilang, gimana kalau ikut saya? Saya meyakinkan ke orang tua saya, ini pilihan saya. Saya mau sama suami gitu. Terus orang tua bilang gini, khususnya bapak, kalau ibu sih bener-bener nggak setuju kalau ibu. Bapak bilangnya gini, ya wis nggak apa-apa, sakarepmu gitu. Terus kami pun tahun 2005 saya menikah di gereja dengan pemberkatan pernikahan gereja. Saat itu keluarga suami meminta saya untuk baptis. Dan karena hati saya belum apa ya, belum sadar, saya tidak mau. Saya cuma ikut nikah gereja aja tapi tidak baptis. Awalnya pernikahan kami lalui dengan enjoy aja, santai-santai. Ya berjalan seperti apa adanya. Sampai tahun 2006 lahirlah anak pertama. Lahir anak pertama, suami menginginkan anak dibaptis. Dan dari situ saya egois. Anak saya nggak tak baptis, saya bilang gitu. Terus
ada rasa kecewa dalam suami. Mungkin mungkin suami bilang gini ya, dalam perasaannya mungkin dia gini, loh kok bojoku wani karo aku bilang gitu. Tapi kan karena kepercayaan itu kan dari hati. Kalau kita nggak benar-benar sadar kan nggak bisa langsung iya bilang iya gitu. Di tahun kedua, anak umur anak umur setahun, saya memberanikan diri ikut mau tanya-tanya sama orang tua. Kan waktu itu saya ikut orang tua saya dan suami ikut orang tuanya. Karena apa? Karena saya posisinya kerja dan kerjanya itu dekat sama rumah saya dan suami juga kerja dekat rumahnya. Dan sekalian kan orang tuanya suami itu kan sudah sepuh. Jadi kan suruh nunggu, nunggu sama sama ibunya. Suami terus terus maksa telaten. Ayo ikut aku gitu. Setelah 1 tahun, saya berpikir, besok Ian anak sekolah kan pasti ditanya agamanya apa. Saya berpikir, sampai kapan ya kayak gini, anak mau tak arahkan kemana. Kalau ke Muslim, mungkin saya bisa ajari. Tapi apakah itu baik buat saya, buat anak saya berpikir itu. Saya seorang istri tanpa seizin suami, dengan egoisnya mengajarkan agama kepada anak. Saya bilang, saya dalam hati kecil saya begitu. Tapi kalau saya menuntun anak ke agama Katolik, saya harus ikut campur tangan dengan suami juga, karena saya juga nggak tahu apa-apa soal agama Katolik. Saya berpikir seperti itu. Terus saya memberanikan diri kembali bilang ke ayah saya, ke bapak, Pak, saya tak ikut suami wae, tak ikut ke sana. Pak nggak setuju. Terus saya bilang ke suami, Pak aku tak melu, siap apa ora? Suami bilang, oh iya siap, pokoknya melu aku, ayo karo anak-anak gitu. Terus saya resign dari kerjaan tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah resign, saya sama anak, saya pamitan sama bapak sama ibu. Pak, Bu, ini jalan hidupku. Saya tak pilih ikut suami aja. Ibu seketika itu marah, teriak-teriak. Tapi kalau bapak itu diem, orangnya diem, dia lebih sabar. Tapi saya tahu ada guratan kekecewaan yang amat sangat tidak di wajahnya. Tapi saya tetap pada keputusan saya ikut suami. Saya ikut suami, diantar, terus saya diperkenalkan sama guru agama. Guru agama yang saat itu sudah sepuh sih, tapi dia sabar. Beliau namanya Andreas Waono. Tiap seminggu 3 kali saya belajar agama di sana, diantar sama suami sama bawa anak. Di bulan kelima, di bulan kelima saya ikut suami, saya dapat kabar dari ibu bahwa bapak masuk rumah sakit. Pas waktu saya ke rumah sakit sama suami, saudara semua menyalahkan saya. Sakitnya bapak itu karena saya gitu. Seketika saya berpikir, apa iya? Merasa bersalah kan, merasa bersalah. Pas waktu saya pulang, saya nggak berani cerita sama suami, takut suami marah. Terus saya ceritanya sama guru agama, Bapak, kok ayah saya gini sakit, tapi kata saudara saya itu sakitnya karena saya bilang gitu. Terus beliau menyarankan, coba kamu berdoa novena setiap malam. Mungkin Tuhan Yesus akan ngasih jalan gitu. Saya berdoa novena itu setiap malam, setiap jam 11 malam itu selama 3 bulan.
Setiap malam tetap saya selalu bangun. Tapi kan ayah belum sembuh. Saya bertanya lagi kepada guru saya, Pak, saya kan belum baptis. Apa iya Tuhan Yesus mau mengabulkan doa saya? Saya bilang gitu. Tanya, tapi guru saya mengatakan, iya, bisa. Kalau kamu itu dengan kesungguhan hati, pasti akan dikabulkan semua doamu. Bilang, pas 3 bulan, saya dapat kabar dari ibu lagi. Dok, iki bapak mau ngomong dalam telepon. Bapak bilang gini, Dok, bapak wis sembuh. Ini tadi kontrol terakhir, bapak dikasih vitamin, cuma itu. Cuma ambil vitamin, Dok. Ternyata bapak sudah sembuh total. Saiki bapak pengen ketemu Mario. Mario itu anak saya yang pertama, yang kebetulan kan ayah saya itu sayang banget. Soalnya kan dari kecil itu yang deket banget sama anak saya yang pertama. Saya bilang gini, Pak, besok saja ya, soalnya Mario masih panas. Bapak tetap bersikuku ingin ketemu sama Mario hari ini. Mohon maaf ya Pak, besok saja. Jam 8.45, saya dapat kabar dari adik dari telepon. Adik bilang gini, Mbak, pulang saiki ditunggu, cuma bilang itu toh. Dan kebetulan kan saya tanda tanya, loh ada apa? Kok kayak nelponnya kok marah? Adik kan nelponnya kayak nadanya nada marah. Terus kakak nelpon lagi. Bali saiki, wis ditunggu, bilang gitu. Tanda tanya lagi, loh ada apa? Terus jam 9 tepat ada telepon dari, kebetulan kan dari Pak RW kampung saya. Dok, balik saiki ya, iki wis ditunggu karo ibu, bilang. Dan itu kan seketika kan seketika kan nggak enak, perasaannya nggak enak. Loh ada apa? Kok semua nyuruh pulang? Terus saya pulang ke sana, pulang ke rumah. Dan ternyata bapak itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Saat itu saya hatinya itu pikirannya campur aduk. Loh kok jadinya kayak gini? Saya mintanya bapak itu sembuh, tapi kok malah diambil. Dalam hati saya itu ada rasa marah, ada kecewa, ada ya campur aduk lah pokoknya. Dan semua keluarga itu menyalahkan saya. Bapak meninggal itu karena saya. Dengan berat hati yo saya terima. Oh iya, kabeh salahku, ini salahku kayak gitu. Setelah selesai saya pulang lagi ke rumah sama suami. Saya diem, nggak ngomong apa-apa. Cuma kalau lihat Mario anak saya yang pertama itu saya selalu selalu ingat sama bapak. Cuma ingat terakhir, ya wes kalau nggak mau ketemu bapak, sementing kamu luwih sabar ya ngadepi suami karo anak-anakmu, bilang gitu bapak. Itu saya ingat sampai sekarang saya ingat. Dan sejak bapak meninggal itu nggak karuan. Kehidupan keluarga saya juga nggak karuan, awut-awutan. Dan saya juga nggak mau belajar agama lagi, nggak mau belajar agama lagi. Saya marah, perasaan saya marah. Saya mintanya bapak saya sembuh seperti semula, tapi kenapa kok bapak diambil? Saya marahnya kayak gitu. Tuh tanda tanya, kenapa? Tanda tanya gitu. Kemarin kan guru agama saya bilang semua doa pasti dikabulkan. Tapi kok bapak malah diambil? Saya kecewanya itu. Terus saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua. Sebelum hamil anak kedua itu saya pas malam, saya mimpi. Saya mimpi pintu kamar saya itu terbuka lebar. Terbuka lebar, ada sinar biru masuk ke kamar. Sinar biru masuk ke kamar. Itu perasaan saya. Saya terbangun.
Saya nggak bilang, saya nggak cerita sama suami, nggak cerita. Saya mau ke gereja karena takut, karena lama saya juga nggak ke gereja juga. Saya lari ke guru agama saya. Pak, saya mimpi ini. Terus guru agama bilang, ya wes, sudah saatnya kamu harus kembali. Kita belajar lagi. Terus saya belajar lagi. Saya mulai aktif lagi ke gereja lagi. Walaupun saya belum baptis, nggak jadi baptis. Saya ke gereja lagi, pelajaran agama lagi. Terus saya disarankan untuk jam 3 sore itu koronka. Ya saya jam 3 sore itu koronka, minta pemulihan. Dan saat itu kan keluarga saya memang dalam keadaan yang benar-benar tidak tidak baik-baik saja, saya sama suami. Anak yang kedua lahir, tahun yang kedua lahir, suami bilang, Bu, ayo anaknya dibaptis. Gitu. Tapi hati kecil saya mengatakan, saya masih kusingi, belum berani untuk membaptis anak saya, karena saya belum siap. Terus bilang, sampai kapan? Saya diem, nggak bisa jawab, nggak berani jawab. Terus saya berpikir, anak kan makin lama makin besar. Pasti dia selalu tanya, Bu, agamaku apa toh? Situ kan saya tiap hari bergolak hatinya. Bingung. Anak yang kedua itu sudah 8 bulan. Terus saya bilang ke suami, oh iya, tak baptis ke anakku kabeh, bilang gitu. Terus saya memberanikan diri, anak pertama dan kedua saya baptis. Anak yang kedua umur 8 bulan tak baptis sama anak saya yang pertama. Ikut baptis. Waktu di gereja, pas baptis itu, hati saya masih belum ikhlas. Anak saya tak baptis belum ikhlas. Jujur belum ikhlas. Tapi kan anak kan sudah punya kepercayaan ikut bapaknya. Terus anak anak yang kedua umur 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun itu, dan itu mukjizat dari Tuhan, dari suami, dari cleaning service, itu bisa ada kenaikan jabatan. Jadi bisa dipindah ke bagian lain yang lebih baik. Puji Tuhan. Dan saya mulai percaya, oh ternyata ini kuasa Tuhan. Mulai percaya. Terus saya mulai kerja lagi, dapat kerja. Karena anak saya yang kedua sudah mulai 3 tahun, sudah mulai bisa main sendiri. Saya mulai kerja. Setiap kali pulang kerja, saya lewat samping gereja. Waktu saya lewat samping gereja itu, hati saya mengatakan, ayo masuk, ayo masuk. Tapi saya abaikan, saya tetap pulang. Saya lewat lagi, ayo masuk, ayo masuk. Saya abaikan. Sampai 1 minggu berturut-turut. 1 minggu berturut-turut. Pas hari Senin, saya pulang. Karena pas hari Senin itu, saya juga lagi banyak masalah. Lewat samping gereja lagi. Ayo masuk, hati kecil saya gitu. Terus saya berhenti. Apa salahnya masuk sebentar. Terus saya masuk lewat samping, masuk. Saya sampai altar. Sampai depan altar, saya melihat simbol Tuhan Yesus. Saya merasa ada sesuatu yang selama ini saya cari.
Saya di situ menangis jadi-jadinya. Sampai yang tukang nyapu itu bilang, Mbak, ada apa? Apa ada masalah? Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Saya bilang, cerita, kalau ada masalah, cerita aja nggak apa-apa. Saya ceritakan perasaan saya pas saya baru masuk gereja itu, saya cerita semuanya. Terus Pak bilang, ketemu Romo aja, konsultasi sama Romo. Waktu itu kan pas piket Romo hari Kamis. Saya Kamis kembali lagi ke gereja. Saya ketemu sama Romo. Waktu ketemu sama Romo, saya langsung saya nggak konsultasi. Saya langsung bilang gini, Romo, sama saya siap untuk baptis. Saya bilang gitu. Saya siap untuk baptis. Romo bilang, oh dari lingkungan mana? Dari ini. Saya juga ditanya begitu. Saya bilang, ditanya lagi, udah ulangan agama belum? Saya bilang sudah. Dan saya bilang sama guru agama juga, datang ke rumah, Pak, saya sudah siap untuk baptis. Puji Tuhan gitu. Terus Pak guru agamanya datang ke gereja, nemui sama Romo untuk pemantapan. Dan saya pemantapan pertama, pemantapan kedua, pemantapan ketiga, saya langsung wawancara kepada Romo. Romo bilang, Romo tanya ke saya, wes bener-bener siap jadi Katolik? Iya Romo. Wes bener-bener siap? Iya Romo. 3 kali saya ditanya begitu. Susah loh, kamu harus siap mental dan fisik, siap semuanya. Saya bilang siap. Iya Romo, saya siap. Dan ternyata setelah saya masuk dan mengenal Tuhan Yesus, puji Tuhan, kehidupan saya mulai membaik, mulai dipulihkan, rezeki mulai lancar, masalah-masalah semua, masalah-masalah sudah mulai terselesaikan. Dulu saya yang bukan apa-apa, nggak dianggap apa-apa, selalu dipandang sebelah mata. Puji Tuhan, sekarang saya sudah banyak teman, banyak yang menganggap saya hidup selama ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Dan puji Tuhan, anak saya yang ketiga itu juga karena anugerah Tuhan Yesus. Semua anak-anak saya baik semua, nurut sama orang tua, aktivis gereja juga. Saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus, dengan cinta kasih Tuhan Yesus. Semuanya bersuka cita. Demikian kesaksian saya. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, memberkati kita sekalian, dan kiranya ibu ini akan terus dikuatkan oleh Tuhan, dan semoga video ini pula akan penyemangat bagi kita, memberi kita kekuatan, dan semakin kita meyakini bahwa apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan kita, karena saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.